Untuk selanjutnya kita akan mempelajari bab 2, yaitu tentang norma dan keadilan. Nanti kita akan mempelajari apa itu norma dan apa saja sih macam-macam norma. Ya, jadi Ibu jelaskan, norma itu diartikan aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku. Jadi ulangi, norma adalah atau dapat diartikan aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku. Jadi kita bertingkah laku di masyarakat itu apa? Kita itu bertingkah laku di masyarakat ada aturannya. Jadi aturannya itu disebut dengan norma. Nah, jadi kita akan mempelajari tentang norma dan keadilan. Kita akan belajar apa itu norma, apa sih itu norma, dan apa macam-macam norma. Baik, jadi pertama kita akan belajar tentang apa itu norma. Apa itu norma? Ada yang tahu apa itu norma? Baik, Ibu akan jelaskan ya. Jadi, Ibu akan jelaskan ya, norma itu dapat diartikan sebagai aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga maupun masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku. Jadi ulangi, norma diartikan sebagai aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga atau masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku. Ya, jadi kita berada di lingkungan masyarakat memiliki aturan. Ya, aturan itu disebut dengan norma. Gitu. Lalu selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam norma.
Norma itu sendiri memiliki 4 macam. Yang pertama ada norma kesusilaan, ada norma kesopanan, ada norma agama, dan ada norma hukum. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang norma kesusilaan. Norma kesusilaan. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini memiliki pengertian, yaitu norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang bersumber dari suara hati nurani manusia. Ibu ulangi ya. Jadi pengertian norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang bersumber dari suara hati nurani manusia. Jadi setiap manusia itu memiliki hati nurani, dan hati nurani inilah sumber dari norma kesusilaan. Sebagai contoh, kita harus jujur, tidak menyakiti orang lain, dan kalau di sekolah itu tidak menyontek. Sanksinya itu perasaan menjadi tidak tentram, merasa gelisah, dan merasa bersalah di dalam hati nurani kita. Jadi itu sanksinya. Tentang norma kesopanan. Jadi norma kesopanan ini adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Bersumber dari tata kehidupan atau budaya berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Jadi ulangi, norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari, bersumber dari tata kehidupan atau budaya berupa kebiasaan-kebiasaan di masyarakat. Contohnya yaitu ramah kepada tetangga ataupun saudara. Lalu kedua ada menghormati yang lebih tua. Jadi kita harus menghormati orang yang lebih tua dari kita. Lalu selanjutnya berpakaian sopan dan rapi. Sanksinya ketika kita tidak mengamalkan norma kesopanan ini, itu kita akan dikucilkan, dicela, dan ditegur. Lalu selanjutnya yang ketiga itu ada norma agama. Selanjutnya itu ada norma agama. Dimulai dari pengertian, Ibu akan jelaskan norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya itu dari wahyu Tuhan. Ibu ulangi, norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya itu dari wahyu Tuhan. Sumbernya dari wahyu Tuhan. Contohnya, itu beribadah dengan baik, tidak meninggalkan sholat gitu ya, lalu mengajak kebaikan, lalu mencegah perbuatan-perbuatan yang keji dan tidak disukai oleh Tuhan. Sanksinya dari norma agama ini adalah merupakan sanksi dari Tuhan yang Maha Esa atau bisa disebut dengan dosa. Selanjutnya yang terakhir adalah norma hukum. Norma hukum. Jadi dimulai dari pengertian, norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa, sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Ibu ulangi, jadi norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa, sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Contohnya, menaati peraturan lalu lintas di jalan raya. Apabila tidak mematuhi peraturan lalu lintas, lalu sanksinya itu bersifat tegas dan memaksa seperti dipenjara atau dihukum mati. Nah, tadi kita udah membahas tentang norma.
ada macam-macam norma, jadi kita ulas sedikit ya. Ada yang bisa menjelaskan norma kesusilaan itu sumbernya dari apa? Ada yang tahu? Ya betul, sumbernya itu dari hati nurani ya. Lalu yang kedua, norma kesopanan. Siapa yang tahu? Ya, jadi norma kesopanan adalah kebiasaan-kebiasaan dari masyarakat. Lalu norma agama, apa sih sanksinya? Ada yang tahu? Ya, sanksi dari norma agama adalah dosa dari Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya norma hukum. Norma hukum sanksinya itu apa? Sanksinya itu bersifat tegas dan memaksa. Jadi hukumannya itu bisa dipenjara atau mati ya.